Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya di siang hari ini anak sekalian? Baik ya. Siapa yang sudah masuk hari ini? Nama siapa Allah. Kita doakan semoga orang tuanya ayahnya terutama diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita, pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita awali dengan berdoa. Silakan kita langsung berdoa. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Sesungguhnya aku mohon kepadamu rezeki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Ya, menguatkan jiwa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu wajib. Tapi Ustaz mau ambil Pancasila saja. Silakan yang memimpin silakan. Alif, silakan Alif. Ya udah berdiri situ aja, diri saja. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih sudah memimpin baca Pancasila. Grogi ya, kalau tidak dibiasakan kadang lupa akhirnya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita harus mereview kembali hasil kemarin. 1, 2, 3. Selebihnya udah oke. Ini Faizi 100. Karena saya tanya waktunya nanti timingnya, oke ya. Nah, sampai di sini Pak. Ada yang bertanyakan sampai ya? Nah, kebanyakan yang bermasalah itu di uraian. Ini nah. Sini. Total maksimal kalau benar semua itu 15. Kebanyakan ada yang sholat sunnah, sebutkan 4 sholat sunnah yang hanya dikerjakan kembali, tidak bisa. Tuliskan sholat, tata cara sholat jenazah. Tinggal tulis saja kan urutan-urutannya ya. Ada yang pakai ruku. Nah, Ustaz akan review kembali tentang tata cara sholat sunnah istisqa, sholat sunnah gerhana, kusuf, dan sholat jenazah. Ustaz pembacuannya 3 ini ke sana, 3 ke sana. Dipepetkan mejanya. Bikin sab sebagaimana sholat.
Balik sini ya. Bikin soal yang rapi. Kita akan peragakan sholat istisqa dan sholat gerhana. Ya, sholat istisqa. Yang pertama sholat istisqa. Sholat istisqa itu berapa rakaat? Dua rakaat. Gerakannya sama dengan sholat apa? Idul Fitri dan Idul Adha, Idain. Gerakannya sama dengan sholat Idain. Berarti rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Sama seperti sholat Idain. Oke Pak? Ayo kita peragakan. Siap ya? Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah cukup skip. Baca surat langsung ruku. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, gitu ya, gerakannya sama dengan sholat Idain. Sama gerakannya dengan sholat Idain. Bedanya di mana? Setelah sholat, seperti naik mimbar. Sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai waktu naik mimbar, berdoa. Kalau sholat Idain, doanya di sini, khotibnya. Berdoanya begini. Tapi kalau sholat istisqa, Rasulullah mengajarkan menghadap kiblat. Kalau beliau menaruh sorban di pundak kiri, misalkan sorban Rasulullah, maka sebelum berdoa, sunnahnya Rasul memindahkan sorbannya di sini, baru beliau berdoa. Kalau tadinya beliau meletakkan sorban di sini, sunnahnya dipindahkan ke sebelah kiri, jadi berbeda. Langsung berdoa, angkat tangan begini Rasul, meminta kepada Allah untuk diturunkannya hujan. Sunnah itu apa? Iya, sunnah segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan merugi. Oke, ada pertanyaan tentang sholat istisqa? Tidak ada. Bedanya dengan sholat ini apa tadi? Doa, letak pada doanya. Doa apa pada saat khatib memimpin doa. Oke, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Sholat kusuf gerhana. Kalau gerhana bulan berarti dilaksanakan di malam hari. Kalau gerhana matahari berarti dilaksanakan di siang hari. Aturannya bagaimana? Dalam satu rakaat ada 2 kali ruku. Dalam satu rakaat ada 2. Iya, apa lagi selain 2 kali ruku? 2 kali i'tidal. Dalam satu rakaat ada 2 ruku, 2 i'tidal, terus 2 sujud. 2 baca Al-Fatihah, apa lagi? 2 surat pendek, surat panjang, 2 surat panjang. Surat yang pertama lebih panjang daripada surat yang kedua. Oke, kita praktekkan, tapi nanti usah skip lagi ya. Pokoknya yang pertama suratnya harus lebih panjang daripada yang kedua. Oke, sekarang lebih lagi. Kita laksanakan sholat kusuf. Kita praktekkan, kita minta kalian serius ya. Serius memperagakannya agar kalian paham. Karena kita langsung menjiwai. Kalau menjiwai langsung kita akan paham. Yuk.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sudah sakit? Saya baca surat yang panjang di rakaat pertama ini. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sudah skip. Saya baca surat yang lebih pendek dari rakaat pertama. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ustaz skip, Ustaz baca surat yang panjang. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dan Ustaz skip, Ustaz baca surat yang lebih pendek dari yang rakaat pertama tadi. Setelah itu ruku. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bacaannya sama ya, bacaannya saat sujud, ruku, tahiyat juga sama. Ya. Oke, sholat apa tadi? Khusuf dan khusuf sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Supaya nggak salah lagi nanti kalau ada pertanyaan. Oke, bagus pertanyaannya. Doanya gimana? Doanya setelah sholat, khotib naik mimbar. Makanya satu khotibnya langsung berceramah tentang peristiwa gerhana atau gerhana matahari atau gerhana bulan, penyebabnya dan lain sebagainya. Yang mana Rasulullah, para sahabat itu mengira gerhana bulan itu terjadi karena wafatnya gerhana matahari, karena wafatnya putra beliau Ibrahim. Jadi anak beliau, anak Rasulullah SAW, ada yang laki-laki umur 12 atau umur 7 tahun atau 12 tahun pada perbedaan pendapat itu meninggal. Nah, ketika meninggal bertepatan saat itu qadarullahnya gerhana matahari. Nah, para sahabat mengira itu ada gerhana itu karena terjadinya atau meninggalnya putranya Rasul. Maka Rasul langsung mengajak sholat, langsung menyampaikan bahwa sesungguhnya bumi dan langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perputarannya sudah diatur oleh Allah. Nah, ketika perputaran berada pada satu garis lurus, matahari, bulan, bumi, sehingga cahaya matahari terhalang oleh bulan karena satu lurus ya, maka terjadi gerhana. Dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, orang-orang di Indonesia dulu sebelum ada Indonesia, zaman kerajaan-kerajaan itu, mereka mengira gerhana bulan atau gerhana matahari itu kalau gerhana bulan sedang dimakan oleh genderuwo. Gerhana matahari dimakan oleh genderuwo, raksasa besar. Nah, oleh dukun-dukunnya disuruhlah bikin bunyi-bunyian agar begitu mau makan ada bunyi-bunyian, konsentrasinya buyar. Nggak jadi makan bulan, nggak jadi makan matahari, dia nyari bunyi-bunyian itu. Nah, itu orang bodoh. Kalau umat Islam nggak begitu. Tapi masih ada yang tradisi itu, kalau pas ada gerhana, pukul bunyi-bunyian bisikan. Karena memang tradisi. Tapi bagi kalian nanti,
Kalau gerhana matahari, gerhana bulan, nggak usah pukul-pukul kawan, langsung ambil wudhu, sholat ke masjid. Di masjid kalian bikin sendiri. Boleh nggak? Boleh. Ketika tidak ada yang mengadakan, kita sendiri. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Itu syaratnya. Ustaz, bagaimana kalau gerhana matahari pas gerhana matahari tapi nggak kelihatan karena hujan, ya kan? Tapi menurut BMKG, apa BMKG? Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa tanggal 25 November terjadi gerhana matahari. Pada tanggal 25 November nanti ternyata hujan turun. Salah nggak? Enggak, karena tidak terlihat. Ya kan? Sunnah dan sholat kalau kita melihatnya. Kalau tidak perlu. Di Jakarta, di Bekasi, nggak terjadi gerhana matahari, Ustaz. Gerhana matahari yang terjadi di Malaysia. Ya sudah, yang sholat Malaysia. Kita nggak usah sholat. Paham ya? Jadi sesuai dengan kejadian di tempat. Ada pertanyaan tentang sholat khusyuk? Oke, kalau tidak ada, kita terakhir peragakan demonstrasikan sholat jenazah. Nah, ini kemarin banyak yang salah juga. Banyak yang salah. Jadi sudah diperagakan, tulis nih kira-kira apa kehidupannya. Oke, yuk kita berdiri. Sholat jenazah. Biasanya kalau sholat jenazah itu imamnya mengingatkan dibuat 3 shaf. Ustaz, kalau cuma 6 orang berapa? Gimana, Ustaz? Ya udah 2. Ya kan? 3 shaf. Kalau lebih dari 3 shaf gimana? Boleh. Lebih dari 3 shaf boleh. Tapi minimal dibuat 3 shaf. Ustaz, kalau cuma 5 orang bagaimana, Ustaz? Ya sudah, karena 5 orang menjadi 2 shaf. 3, 2. Oke, paham? Berapa shaf minimal? Berapa shaf? 3 shaf minimal ya. Jadi seperti itu. Nah, sholat jenazah ini karena nggak rutin dikerjakan, kadang lupa. Maka imamnya biasa mengingatkan. Terus imamnya mengingatkan tata caranya. Berapa kali takbir? 4. Yang umum 4. Kita menggunakan huruf kebiasaan di wilayah kita 4. Di masyarakat kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah itu hanya 4 takbir. Takbir pertama, setelah takbir pertama baca Al-Fatihah. Ingat, takbir pertama baca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua baca sholawat. Sholawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Lengkapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Boleh. Lengkapi lagi sampai innaka Hamidum Majid. Bagus. Takbir ketiga baca doa untuk si jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir warhamhu wa'afi wa'fu. Ustaz, boleh nggak harus diganti? Nggak apa-apa. Perempuan sama laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu, nggak apa-apa kalau bingung. Tapi kalau sudah belajar, sudah tahu, diganti. Namanya domirnya, ya. Jadi gitu. Takbir ke-3 selesai. Takbir ke-4 baca doa. Untuk apa? Untuk si jenazah dan untuk orang-orang mukmin. Doanya apa? Allahumma ighfir lahu Allah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa la. Setelah itu terus sudah selesai. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sholat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Sholat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Yuk, kita praktekkan. Kalau ini lengkap ya, karena singkat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah
الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وآفه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وللمسلمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ya, silakan duduk. Sholat jenazah ini jarang, tapi pahalanya besar, nak. Pahalanya besar. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, man syahida jenazah hatta tusalli alaiha falahu qiratan. Kata Rasulullah, man syahida jenazah, barang siapa yang melihat jenazah, man syahida jenazah hatta tusalli alaiha, sampai dia mengurusinya, kemudian dia mensolatkannya, falahu qirat, baginya satu qirat. Wa man syahida jenazah hatta tudfana falahu qiratan. Barang siapa yang menyaksikan jenazah, kemudian dia mengkafaninya, memandikan dulu, mengkafani, kemudian mensolatkan dan menguburkan sampai nanti ke makam, baginya 2 qirat. Qiratan itu 2 qirat. Sahabat dari ya Rasulullah, wa man qirat ya Rasulullah? Apa itu 1 qirat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, habis lahu jabalaini azimain. Pahalanya 1 qirat itu seperti pahala yang besar seperti bukit. Jadi kalau 2 qirat, 2 bukit, jabalaini azimain, yang besar. Ya, kalau orang meninggal itu disolat, ada waktu antarkan ke makam, dapat 2 qirat. Kalau bisa membantu kafani, nanti di kelas 9, kalau masih satu ada di DPA-nya, katakan aja kan kafani jenazah. Oke, ada pertanyaan tentang sholat jenazah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita tutup dengan pula. Terima kasih bantuannya, silakan kembali ke kursinya. Sebelum kita akhiri belajar kita, apa? Oh, Masya Allah. Ya, pasti karena kakeknya baru meninggal. Ya, doakan saja. Kami sangat yang akan berpengaruh buat orang yang meninggal. Ya. Tapi justru yang berpengaruh adalah doa. Tapi Ustaz selalu ingatkan, kami saat kita tidak akan bermanfaat buat yang meninggal. Tapi yang bermanfaat apa? Doa. Minta ampun. Oke, yang bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan baca hamdalah. Amin. Untuk majelis. Insyaallah kita ketemu lagi di hari Senin. Pelajaran PAI. Budi pekerti, materinya larangan meminum minuman keras, judi, dan pertengkaran. Jadi, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelasnya.